Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 181-185. Kakak, aku benar-benar tidak berbohong padamu, Tuan Chen. Tetapi manajer Zhang tidak menyelesaikan kata-katanya, dan didorong oleh pria itu. Hari ini, jika dia tidak berlutut, tidak ada gunanya. Bahkan jika saya datang ke sini, saya tidak akan memberi muka kepada siapa pun. Setelah pria itu selesai berbicara, dengan satu pandangan, dia akan membiarkan bawahannya melakukannya. Melihat ini, manajer Zhang buru-buru mengedipkan mata kepada penjual dan memintanya untuk mengambil Billy dan yang lainnya dengan cepat. Semakin sedikit orang yang Anda lihat, semakin baik. Jika ini tersebar atau direkam sama seperti reputasi Villa Bukit Indah, mereka telah anjlok. Melihat ini, penjual buru-buru memanggil Billy dan yang lainnya untuk pergi. Billy sedikit enggan. Dia ingin melihat Dev dipukuli dengan matanya sendiri. Sayang sekali, pemandangan yang begitu indah tidak diizinkan untuk ditonton. Billy berkata dengan kecewa. Tidak, biarkan orang ini. Dev berpura-pura sepanjang hari. Kali ini, dia akan sial. Ivana juga mencibir. Hanya Mona yang sedikit mengernyit. Dan hatinya sedikit khawatir. Jika itu benar-benar membujuk kehidupan orang, itu akan merepotkan. Mona, bukankah kamu masih mengkhawatirkan Dev? Bukankah kamu selalu membencinya? Melihat Mona seperti ini, Ivana bertanya. Benci adalah kebencian, tetapi Anda tidak bisa hanya melihatnya kehilangan nyawanya. Mona tampak sedih atau panggil polisi. Panggil polisi. Tidakkah kamu melihat betapa kejamnya pria itu? Jika kamu tahu kami memanggil polisi, mungkin seluruh keluarga akan dibunuh olehnya. Billy mengancam Mona. Benar saja. Setelah mengatakan ini, Mona sangat ketakutan sehingga dia tidak berani melaporkan masalah ini ke polisi. Pada saat ini, di pintu masuk Villa Bukit Indah, semua bawahan telah mengepung Dev, dan mereka hanyalah sekelompok gangster. Hanya butuh 10 detik bagi Dev untuk menyelesaikannya. Melihat keterampilan Dev dengan sangat baik, wajah pria itu berubah sedikit ketakutan, dan wanita itu menjadi semakin panik. Apakah kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf? Dev memandang saudara laki-laki itu dan bertanya dengan senyum dingin. Otot-otot di sudut mata saudara itu terus berkedut, dan akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata, "Nak, apakah kamu pandai berkelahi? Saya katakan, saya telah menuliskan nomor plat Anda, dan saya dapat mengetahui apa yang Anda namanya adalah. Di mana Anda tinggal? Di mana? Jika Anda bisa bertarung, saya tidak percaya keluarga Anda bisa bertarung." Saudara Dong mengancam Dev dengan keluarganya, tetapi dia tidak tahu bahwa ini telah menyentuh skala terbalik Dev. Apakah kamu mengancamku? Mata Dev meledak dengan aura pembunuh. Dan aura pembunuh yang menakutkan langsung menyelimuti saudara itu. Saudara Dong tidak bisa menahan gemetar. Hanya untuk merasakan angin dingin menusuk lehernya. Nak, kamu tidak harus
menatapku seperti ini. Tidakkah kamu berani membunuhku di depan semua orang? Saudara Dong juga menggertakkan giginya. Wajahnya penuh ketegasan. Jika kamu tidak membunuhku hari ini, aku akan membunuh seluruh keluargamu ketika aku mendapat kesempatan. Orang ini sebenarnya mulai bermain bajingan dengan Dev. Dengan ekspresi seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Kamu mencari kematian. Aura pembunuh Dev semakin kuat dan kuat. Dan ketika manajer Zhang melihat ini, dia buru-buru berhenti di depan Dev. Tuan Chen, lupakan saja. Lupakan saja. Ini bukan masalah besar. Manajer Zhang, saya tidak ingin pembunuhan di depan komunitas saya. Dan dia tidak mampu menyinggung salah satu dari dua orang ini. Dan saya tidak ingin ada orang yang mengalami kecelakaan. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yansen. 10 menit ke pintu masuk komunitas Villa Bukit Indah. Setelah hanya mengucapkan satu kalimat, Dev menutup telepon. Ketika saudara Dong melihat bahwa Dev dapat mengguncang orang, sudut mulutnya tiba-tiba terangkat. Saya benar-benar tidak dapat melihat. Anda masih dapat mengguncang orang. Saya ingin melihat siapa yang Anda panggil. Saudara Dong berkata. Dan juga membuat panggilan telepon. Jelas memanggil seseorang. Segera. Beberapa fan datang dengan cepat. Diikuti oleh lebih banyak orang. Semuanya dengan tongkat. Ketika saudara itu melihat bahwa orang yang dia panggil telah tiba, dia segera berkata dengan bangga, "Nak, di mana orang yang kamu panggil? Tidakkah dia berani datang? Tunggu di sini," kata Dev. Ringan. Saya melihat tidak jauh dari sana. Sebuah mobil melaju menuju sisi ini dengan kecepatan tinggi. Dan kecepatannya sangat cepat. Melihat hanya ada satu mobil yang datang. Lelaki tua itu tertawa dan berkata, "Apakah kamu bercanda? Panggil saja sebuah mobil. Berapa banyak orang yang bisa menampungnya? Bahkan jika kamu bisa bertarung, aku bisa terus berjalan. Jika kamu memanggil seseorang di sini, bahkan jika kamu lelah, kamu akan kelelahan sampai mati. Aku harap setelah melihat orang ini, kamu masih tetap tersenyum seperti sekarang." Dev mencibir. Segera mobil datang ke depan. Dan kemudian, seorang pria kekar membuka pintu dan berjalan turun. Ketika dia melihat orang itu, dengan jelas, senyum di wajah saudara itu langsung mengeras di wajahnya. Semua orang juga menghirup udara dingin. Yansen yang datang. Dan dia adalah satu-satunya. Setelah berjalan cepat ke Dev, Yansen dengan hormat berteriak, "Tuan Chen." Melihat bahwa Yansen begitu sopan kepada Dev, kakak tertua tercengang di tempat. Gemetar seluruh. "Singkirkan dia." Dev memandang saudara laki-laki itu dan berkata. Yansen mengangguk dan berbalik menghadap saudaranya yang menggigil. Mata Yansen menyapu. Dan semua orang yang dipanggil oleh kakak tertua menjadi pucat karena ketakutan. Dan buru-buru membuang senjata di tangan mereka. "Kamu masih belum keluar. Apakah kamu tinggal untuk mencari kematian?" Yansen berteriak keras. Menakuti semua orang yang dipanggil Dong. Sungguh lelucon. Kaisar bawah tanah Hong Cheng yang bermartabat. Beraninya, bajingan kecil ini berani memprovokasi mereka. Harimau. Tuan Harimau. Saudara itu gemetar dan berteriak pada Yansen. Yansen melangkah maju dan menamparkan wajah saudara itu. Saudara Dong tidak berani bergerak sama sekali. Sementara istrinya menyerah sedikit dan segera berteriak pada Yansen.
Siapa kamu? Mengapa memukul orang? Wanita itu meraung pada Yansen. Tetapi dia sangat ketakutan sehingga dia hampir pingsan. Plak. Saudara Dong menamparkan wajah istrinya pelacur bau. Siapa yang menyuruhmu bicara? Apakah kamu punya bagian untuk berbicara di sini? Saudara Dong sudah mengutuk istrinya sampai mati saat ini. Jika dia tidak memprovokasi Dev dan memanggilnya, bagaimana dia bisa mengganggu Yansen? Dan melihat sikap hormat Yansen terhadap Dev, jelas bahwa identitas Dev tidak biasa, tapi dia tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana mungkin orang dengan status seperti itu mengendarai Civic yang rusak? Wanita itu dipukuli oleh suaminya dengan hidung biru dan wajah bengkak, dan seluruh orang akan cacat. Tetapi saudara Dong tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak bertindak kejam, saya khawatir mereka berdua akan kehilangan nyawa mereka. Tuan Harimau. Wanita berpikiran bodoh. Saya harap Tuan Harimau tidak marah. Saudara Dong dengan putus asa mengikuti Yansen untuk meminta maaf. Tapi Yansen tidak menghargainya sama sekali. Dia menarik kerah saudara Dong dan meninju perut bagian bawahnya. Dan saudara Dong jatuh berlutut. Kesakitan. Dev perlahan berjalan di depan teman itu dan menatap teman itu. Bukankah kamu baru saja memintaku untuk berlutut dan meminta maaf? Mengapa kamu yang berlutut sekarang? Dev bertanya dengan sedikit main-main. Saudara itu tidak berani melihat ke atas dan bersujud. Dengan putus asa saya mohon Tuan Chen untuk mengangkat tangan Anda. Saya bukan manusia. Saya buta. Saudara Don mati-matian memohon belas kasihan. Aku tidak ingin membunuhmu. Tapi, sayangnya kamu mengancam keluargaku. Setelah Dev selesai berbicara, dia tidak memperhatikan kakak tertua, tetapi masuk ke mobil dan langsung menabrak Maserati, dan pergi masuk ke dalam komunitas. Dengan kata-kata Dev, Yansen tahu apa yang harus dilakukan, dan tidak peduli bagaimana saudara itu memohon belas kasihan. Dia masih dibawa ke dalam mobil oleh Yansen, dan yang menunggunya hanyalah kematian. Dan wanita itu tercengang ketika dia melihat suaminya dibawa pergi dan Maserati yang dipukul tanpa bisa dikenali. Setelah beberapa saat, manajer Zhang mengikuti banyak penjaga keamanan untuk bereaksi. Dan manajer Zhang berkata kepada penjaga keamanan, ketika kalian melihat Tuan Chen di masa depan, mereka akan menghormati Tuan Chen. Siapapun yang berani tidak sopan kepada Tuan Chen akan segera saya pecat. Pada saat ini, Dev sedang mengemudi ke atas gunung. Dia baru saja berjalan sebentar, tetapi dia bertemu Billy dan yang lainnya lagi. Beberapa orang sudah melihat rumah itu dan dibawa pergi oleh pramuniaga. Melihat Dev masuk dengan Civic yang penyok di depannya, semua orang tercengang. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana Dev masuk. Dev ini pasti bergegas masuk sementara tidak ada yang memperhatikan. Diperkirakan dia takut dipukuli. Ivana melihat bagian depan Dev yang hancur dan berkata, orang ini sangat berani. Dia bahkan berani memasuki Villa Bukit Indah. Billy mencibir mendengar percakapan antara keduanya. Pramuniaga itu sepertinya memikirkan sesuatu. Jadi dia bergegas dan menghentikan Dev. Jika Dev benar-benar mendobrak dan menghentikannya sekarang, perusahaan pasti akan menghadiahinya saat itu. Ide wanita penjual itu sangat naif, karena dia bukan milik properti. Dia tidak tahu tentang kediaman Dev di Villa Bukit Indah. Kamu sangat berani.
Kamu berani mengemudi. Setelah wanita penjual menghentikan Dev, dia bertanya dengan keras. Dev sedikit terkejut. Saya mengemudi langsung dan tidak ingin ada gangguan. Anda semua temui saja manajer. Dev, berhentilah mengoceh. Lihat apa yang terjadi dengan mobilmu. Kamu pasti takut dipukuli dan dibawa masuk. Kurasa seseorang mengejarmu di belakang. Ivana juga berjalan dengan mencibir. Dev, hanya pemilik di sini yang bisa masuk ke komunitas. Kami membeli rumah, tetapi kami dibawa masuk. Anda tidak membeli rumah, dan Anda bukan pemiliknya. Jadi Anda langsung masuk, bukankah? Ini pembobolan. Billy bertanya dengan sudut. Mulutnya terangkat. Siapa yang memberitahumu bahwa aku bukan pemiliknya lagi? Dev berkata dengan ringan. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Dev. Wanita penjual itu buru-buru bertanya, Anda membeli rumah di sini. Mengapa saya tidak tahu apa-apa? Wanita penjual memandang Dev dan merasa bahwa Dev tidak terlihat seperti seseorang yang bisa membeli rumah di sini. Dan semua orang yang membeli rumah di sini kaya atau mahal. Banyak gadis penjual saling mengenal dan bahkan memiliki informasi kontak. Dev, bisakah kamu berhenti menyombongkan diri? Apakah kamu tahu berapa harga rumah di sini? Katakan saja bungalow-bungalow ini di kaki gunung. Bahkan jika itu adalah unit terkecil, kamu tidak mampu membelinya sepanjang hidupmu. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu adalah pemilik di sini. Billy berkata dengan ekspresi jijik. Saya telah menjadi manajer selama bertahun-tahun. Dan setelah menambahkan komisi bonus, saya dapat membeli rumah termurah di sini. Dan saya hanya perlu membayar uang muka. Anda adalah pria yang baru saja bekerja. Dari mana Anda bisa membeli rumah? Saya pikir Anda bahkan tidak mampu membeli rumah di pinggiran kota. Dan Anda hanya cocok untuk tinggal di komunitas tua dan bobrok. Wajah Billy penuh dengan penghinaan. Dia tidak percaya Dev akan membeli rumah di sini. Tidak hanya Billy yang tidak percaya. Ivana dan Mona juga tidak percaya. Jika Dev memiliki kemampuan untuk membeli rumah di sini, bagaimana Mona bisa mencarikan pekerjaan untuknya? Pak, karena Anda mengatakan bahwa Anda adalah pemilik di sini, maka Anda menunjukkan bahwa rumah itu milik Anda. Anda tidak perlu berpikir untuk menipu saya, karena saya tahu siapa pemilik rumah di sini. Wanita penjual itu bertanya pada Dev. Ya, kamu memiliki kemampuan untuk menunjukkannya. Yang mana milikmu? Bagaimana kalau kita pergi ke rumahmu dan duduk? Ivana bertanya dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Dev menunjuk ke puncak gunung. Villa di puncak gunung adalah milikku. Villa di puncak gunung. Billy tertegun sejenak dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Dev, kamu benar membuatku geli. Tahukah kamu berapa nilai sebuah villa di puncak gunung? Bahkan jika kamu menjual keluargamu, kamu tidak bisa membelinya. Ah, kesombonganmu agak besar. Itu tidak realistis. Dev, bisakah kamu hidup sedikit lebih realistis? Hari ini, kamu mencoba masuk ke Villa Bukit Indah. Saya khawatir ini akan menjadi pertama kalinya dalam hidup Anda bahwa Anda akan memasuki komunitas ini. Dan saya khawatir itu akan terjadi. Jadilah yang terakhir kalinya Anda berani mengatakan bahwa villa di puncak bukit itu milik Anda. Saya rasa Anda bahkan belum pernah ke puncak gunung. Bukan?
Ivana juga tertawa. Mona menatap Dev dengan tatapan kosong. Di matanya, Dev hanyalah bajingan yang tidak bisa bangun dari mimpi. Dan dia tidak bisa menempel di dinding. Tuan ini, apakah Anda tahu nilai villa di puncak gunung? Anda berani bermulut besar di sini. Wanita penjual juga tertawa. Mengapa kamu mengatakan bahwa aku bermulut besar? Dev bertanya dengan dingin. Aku menjual villa itu. Pemilik villa itu adalah keluarga Su. Tapi sepertinya kamu bermarga Chen. Bagaimana menurutmu itu bisa menjadi milikmu? Wanita penjual memandang Dev dengan sinis. Seolah menunggu penjelasan Dev. Tidak bisakah itu diberikan kepadaku oleh orang lain? Dev berkata sambil tersenyum. Berikan padamu. Wanita penjual menutup mulutnya dan tersenyum. Ya, Anda dapat mengatakan bahwa seluruh villa Bukit Indah diberikan kepada Anda oleh orang lain. Itu tidak ilegal. Tetapi Anda masuk ke villa Bukit Indah tanpa izin. Sesuai dengan aturan komunitas, kami akan mengusirmu. Tepat setelah Pramuniaga selesai berbicara, seorang pria yang mengenakan seragam keamanan dan memegang tongkat datang. Bella, mengapa kamu bebas datang ke komunitas hari ini? Ketika penjaga keamanan melihat wanita penjual itu, dia langsung berkata dengan senyum menyanjung. Ternyata itu Kapten Wang. Seseorang masuk ke komunitas dan mengusirnya. Begitu saja. Setelah Pramuniaga melihat penjaga keamanan, dia segera menahan Dev. Penjaga keamanan melirik Dev, lalu melihat ke mobil Civic yang sudah menabrak lubang di samping Dev. Dan tiba-tiba berkata dengan marah, sial. Ada orang yang berani masuk ke komunitas di mana saya bertanggung jawab. Apakah Anda tidak ingin hidup? Saya kapten keamanan di sini. Anda tidak tahu itu, Saudara Wang. Dev ini baru saja menabrak mobil mewah di pintu. Dan orang-orang akan memukulinya. Saya kira dia takut dipukuli. Dan langsung masuk. Jika Anda menangkapnya, itu akan menjadi pencapaian besar. Billy berkata kepada Kapten Keamanan. Ya, kita semua baru saja melihatnya. Dia menabrak Maserati. Ivana juga mengangguk lagi. Dan lagi. Mona tidak mengatakan apa-apa. Tetapi wajahnya tidak terlalu tampan. Dia tidak ingin peduli tentang Dev. Kepribadian membual orang. Ini membuatnya sangat jijik. Anak baik. Jika kamu menabrak mobil dan berani menerobos masuk, kamu kurang beruntung ketika bertemu denganku hari ini. Kapten keamanan berkata, dan meraih Dev. Tapi baru saja mengulurkan tangan. Tetapi Dev meraih pergelangan tangannya, memutarnya dengan ringan, dan langsung mengendalikan Kapten keamanan. Rasa sakit yang parah langsung membuat Kapten keamanan berteriak, "Nak, itu menyakitkan saya sampai mati. Biarkan saya pergi." Apakah Anda tahu siapa saya? Manajer properti di sini adalah saudara ipar saya. Jika Anda berani menyentuh saya berjanji kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Kapten keamanan meraung. Kamu tidak tahu apa-apa, tapi kamu menuduhku secara langsung. Bagaimana bisa kamu menjadi kapten keamanan? Saya berkata, saya pemilik di sini. Apakah ini cara Anda melayani pemilik? Dev menanyai Kapten Keamanan. Kamu lepaskan. Aku akan bertanya. Kapten Keamanan melihat Dev bertemu 2 kali. Dia bukan lawan. Jadi dia hanya bisa membiarkan Dev melepaskan dirinya terlebih dahulu. Melihat ini, Dev melepaskan Kapten Keamanan. Dan Kapten Keamanan menggosok
pergelangan tangannya, menatap Dev dengan kejam, dan kemudian mengeluarkan walkie-talkie. Semua penjaga keamanan datang untuk berkumpul di area A, dan seseorang mendobrak komunitas dan menyerang saya. Kapten keamanan mulai menelepon orang-orang secara langsung melalui walkie-talkie. Dia hanya mencoba mendatangkan pasukan dan membiarkan Dev melepaskan dirinya. Adapun, apakah Dev adalah pemilik villa? Dia tidak akan bertanya. Dapat dilihat dengan matanya bahwa Dev tidak mungkin menjadi pemilik. Wah, orang-orangku akan segera datang. Kamu tunggu saja dipukuli. Kapten keamanan memandang Dev dengan dingin dan berkata, pada saat ini, manajer Zhang yang baru saja menarik napas lega. Tiba-tiba, mendengar saudara iparnya berteriak di walkie-talkie, dan juga mengatakan bahwa seseorang masuk ke komunitas dan memukulinya, dan hati manajer Zhang tiba-tiba terangkat. Dia tidak khawatir tentang saudara iparnya, tetapi dia takut saudara iparnya yang tidak bisa makan cukup dan bisa melakukan apa saja, akan menimbulkan masalah. Adik iparnya malas sekali bekerja. Akhirnya dia memohon cukup lama sebelum dia setuju untuk membiarkannya datang ke sini sebagai pemimpin tim Satpam. Dia baru saja di sini selama 2 hari. Dan dia tidak melakukan apapun. Hanya mengacaukan bunga di mana-mana. Gadis-gadis kecil di kantor penjualan. Semuanya akrab. Ketika manajer Zhang berlari ke area A dengan banyak penjaga keamanan mobil, Dev diparkir di sana dari kejauhan. Dan Dev berdiri di samping mobil. Dan keringat dingin di dahi manajer Zhang langsung mengalir ke bawah. Saya takut dengan apa yang akan terjadi. Kali ini adik ipar saya mendatangkan bencana besar. Manajer Zhang buru-buru berlari. Dan kapten keamanan melihat kakak iparnya membawa seseorang secara langsung, dan segera menyapanya dan berkata, kakak ipar, orang ini masuk ke komunitas, dan dia baru saja menyerang saya. Dia harus memberinya pelajaran yang baik. Dan Billy melihat manajer properti dengan keamanan mengejarnya. Dan segera berkata sambil mencibir, Dev, saya melihat kemana Anda pergi. Meskipun membual tidak ilegal, tetapi Anda terlalu banyak meledak, dan Anda harus membayar harganya. Ya, Anda berani mengatakan bahwa Anda adalah pemilik di sini dan masih tinggal di rumah di atas puncak. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda tinggal di langit? Aku sudah hidup selama lebih dari 20 tahun. Dan ini pertama kalinya aku melihat omong kosong yang tak tahu malu. Ivana menutup mulutnya dan tersenyum. Mata keduanya penuh keceriaan. Siap menunggu pertunjukan yang bagus. Namun, Mona menghela nafas. Berpikir bahwa jika Dev benar-benar akan dipukuli, dia akan berbicara pada dirinya sendiri dan melihat apakah itu berhasil. Tetapi ketika Billy dan Ivana sedang menunggu manajer properti untuk membawa seseorang untuk mengajari Dev pelajaran yang baik, mereka melihat bahwa manajer itu menamparkan adik iparnya dengan keras. Tamparan ini sangat kuat, hampir menjatuhkan kapten keamanan ke tanah. Kali ini, kapten keamanan tercengang dan menatap kakak iparnya dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Kakak ipar, mengapa kamu menamparku? Apakah kamu salah minum obat? Tanya kapten keamanan tidak puas. Ya, saya salah minum obat. Saya seharusnya tidak membiarkan Anda datang bekerja di sini. Kapten keamanan tai anjing. Anda dipecat sekarang. Menyingkirlah sejauh yang Anda bisa.
Jangan pernah kembali. Manajer Zhang mengambil tongkat estafet dari tangan saudara iparnya dan berkata, "Kamu, Kapten Keamanan," memelototi manajer Zhang. "Oke. Jika kamu berani melakukan ini padaku, aku akan mengatakan ini kepada kakakku." Kapten Keamanan berkata, dan segera pergi. Manajer Zhang membuat Billy dan yang lainnya bingung. Bahkan wanita penjual tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya penjaga keamanan yang membawanya ke sini yang tahu bahwa manajer Zhang sedang menyelamatkan saudara iparnya. Jika Kapten Keamanan terus tinggal di tempat kejadian, Dev tidak akan senang dan langsung membunuhnya. Setelah Kapten Keamanan pergi, manajer Zhang memandang Dev dengan keringat dingin di kepalanya. Dia takut Dev akan berbicara, dan dia tidak akan membiarkan saudara iparnya pergi. Tetapi melihat Dev tidak mengatakan apa-apa, manajer Zhang merasa lega. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.